Halo, sering banget ya kita mikirnya keputusan besar aja yang penting kayak pindah kerja, nikah, atau investasi gede gitu. Tapi gimana kalau ternyata pilihan-pilihan kecil sehari-hari yang kadang kita nggak sadar itu pilihan malah lebih nentuin sukses kita? Mari kita bedah sumber yang Anda bawa ini. Bener banget. Sumber ini nunjukin fakta yang agak nyentil ya. Seringkali di momen-momen penting harian, kita tuh sebenarnya nggak mikir jernih. Kita lebih sering jalan pakai mode default, reaksi otomatis gitu, yang disetir sama emosi, ego, atau mungkin tekanan sosial, atau ya males aja berubah. Ini nih, musuh tersembunyi kejernihan berpikir kita. Wah, musuh tersembunyi, menarik istilahnya. Jadi misi kita sekarang ini ngebongkar jebakan-jebakan default itu ya. Kita pengen cari cara biar bisa lebih kuat mikir jernih, terutama pas lagi nggak ada yang ngingetin, "Hey, berhenti dulu, mikir." Oke, mari kita mulai kenali satu-satu gimana? Oke, pertama ya, ada default emosi. Ini pas perasaan ngambil alih kendali dari logika. Seringnya, ya gitu konsekuensinya nggak enak. Sumber Anda ngasih contoh yang tragis banget loh, penembak Olimpiade Matthew Emmons. Pas mau menentuin emas, dia saking fokusnya nenangin diri, malah nembak target lawan. Satu tembakan gara-gara emosi itu ngapus kerja kerasnya bertahun-tahun. Ini bukti nyata gimana emosi bisa kayak tombol reset yang rusak gitu. Waduh, itu contohnya kuat banget ya. Ngeri juga ya. Nunjukin betapa rapuhnya pencapaian kalau emosi nggak kekontrol. Nah, selain emosi ada ego juga kan? Ini kayaknya lebih halus ya, tapi sama bahayanya. Betul. Default ego itu dorongan buat pengen selalu bener, jaga image, dan susah banget nggak kusalah. Di sumber ini ada cerita soal Mr. Rolex, pelanggan yang sombong gitu. Tapi yang lebih menarik penulisnya sadar pas dia habis dipecat, dia tuh tanpa sadar kayak ngedit ulang ingatannya biar ngerasa lebih hebat dari si Mr. Rolex itu. Oh, jadi egonya bekerja tanpa disadari ya? Iya, ego tuh sering nyamar jadi pelindung diri, padahal sebenarnya dia membutakan kita. Tanda-tandanya apa? Gampang kesinggung, ngerasa paling pinter padahal baru baca dikit, iri, atau ngerasa kurang dihargai. Kayak gitulah. Nah, itu dia. Ego yang nyamar. Oke, dari jebakan internal macam ego, gimana kalau pengaruh dari luar? Ini masuk ke default berikutnya kan ya? Tepat, kita masuk ke default sosial. Ini kecenderungan buat, ya ikut-ikutan aja, takut beda sendiri, takut dikritik orang. Contoh gampangnya gini, Anda lagi di konferensi, pembicaranya mungkin biasa aja, tapi karena semua orang tepuk tangan, ya udah Anda ikutan juga. Sumber ini ngingetin, kalau kita cuma ngelakuin apa yang orang lain lakuin, ya hasil kita paling banter rata-rata aja, gitu. Masuk akal sih. Emang susah ya ngelawan arus itu. Nah, terus yang terakhir, default inersia. Ini bukan sekedar males kan ya? Lebih dari itu, default inersia itu kayak keengganan buat mulai atau berhenti. Kita cenderung nyaman sama kondisi sekarang, males usaha buat berubah, meskipun perubahannya bagus. Contohnya nih, kita udah keburu ngomong A di depan umum, terus ada info baru yang buktiin B benar, tapi kita tetap aja pertahanin A karena malu ralatnya. Nah, itu inersia. Oke. Jadi kita punya 4 musuh nih. Emosi, ego, ikut arus, sama keengganan berubah ini. Terus, gimana ngelawannya? Di mana celahnya buat kita bisa mikir jernih? Kuncinya ada di jeda. Sumber ini nekenin banget, ada ruang, meski mungkin singkat banget, antara stimulus kejadiannya sama respons kita. Nah, di jeda inilah kesempatan emasnya. Kita bisa milih buat berhenti sebentar, pakai akal sehat, atau malah ngebiarin salah satu default tadi ngambil alih. Dan seringnya, kalau default yang ngambil alih, ya malah memperkeruh keadaan. Jadi jeda sepersekian detik itu krusial banget ya. Buat bisa manfaatin jeda itu kan butuh kekuatan dari dalam ya. Sumber ini nyebutin beberapa, mulai dari akuntabilitas diri, gimana tuh? Ya, akuntabilitas itu artinya tanggung jawab penuh sama tindakan kita. Nggak nyari-nyari alasan atau kambing hitam. Ada cerita menarik nih, pas penulisnya ditegur keras lewat email sama rekannya gara-gara sering telat. Emailnya pedes banget, jangan salahin bus, beli mobil. Waduh, to the point banget ya. Iya, meski nggak enak dibaca, penulisnya ngaku itu jujur dan malah ngubah cara pandangnya. Jadi fokus ke solusi, apa yang bisa saya lakukan, bukan nyalahin orang atau keadaan. Pendekatan yang keras tapi perlu kayaknya ya. Selain akuntabilitas, apalagi nih fondasi buat mikir jernih?
Ada pengetahuan diri. Maksudnya sadar batas kemampuan dan kelemahan kita di mana. Berani bilang saya nggak tahu, itu penting loh. Mengutip Charlie Munger di sumber ini, kenali lingkaran kompetensi Anda dan tetaplah di dalamnya. Ini biar kita nggak kejebak ego atau gegabah bikin keputusan di area yang kita nggak kuasai. Terus ada juga kendali diri, yang ngelola emosi itu, sama keyakinan diri, percaya sama kemampuan, bukan sama ego. Oke, jadi bangun kekuatan dari dalam dulu ya. Tapi ada nggak sih alat bantu dari luar atau semacam trik gitu, biar lebih gampang mikir jernih? Ada. Sumber ini nyebutnya pelindung diri atau safeguards. Pertama, mengutip Daniel Kahneman, ganti keputusan pakai aturan. Contohnya gini, daripada tiap hari galau mau minum soda apa enggak, bikin aja aturan. Soda tuh mah boleh pas Jumat malam. Jadi kayak udah ada komitmen di awal, ngirit energi mikir. Wah, suka nih idenya. Ngotomatisasi pilihan baik. Ada lagi? Ciptain lingkungan yang mendukung. Misalnya, mau lebih sering baca, ya gabung aja klub buku. Mau lebih rajin olahraga, cari teman lari bareng. Perilaku yang kita mau jadi lebih gampang dilakuin kalau lingkungan sekitar juga ngedukung kan? Bener juga. Jadi, bikin pilihan baik itu jadi jalur yang lebih gampang ya. Menarik. Terus yang terakhir, Ubah sudut pandang. Coba lihat situasi dari kacamata orang lain. Contohnya komandan kapal USS Benfold, Michael Abrashoff. Kapalnya tadinya bermasalah banget, tapi kinerjanya naik drastis pas dia mulai nanya ke kru soal perspektif mereka. Bahkan soal sepele kayak antrian makan siang gitu. Dia selalu nanya, apa ya yang saya lewatkan? pertanyaan simpel tapi dampaknya gede ya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, mikir jernih itu bukan cuma buat momen-momen gede aja ya. Ini lebih kayak latihan otot harian buat ngenalin dan ngelola kecenderungan otomatis kita. Terutama dalam interaksi dan ribuan pilihan kecil tiap hari. Betul. Tepat sekali. Dan langkah awal yang paling penting kayak yang ditekankan sumber ini, itu kesadaran. Sadar dulu aja. Cukup dengan ngenalin kapan emosi, ego, tekanan sosial atau inersia mulai nyetir tindakan Anda udah buka pintu buat milih respons yang lebih bijak, yang lebih sesuai sama diri Anda yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran menarik dari sumber ini, pakai konsep memento mori, ingatlah kematian. Coba deh bayangin akhir hidup Anda nanti. Keputusan-keputusan kecil apa yang Anda buat hari ini, yang kayaknya sepele sekarang, tapi nanti bakal ngebentuk cerita hidup Anda. Apa sih yang sebenarnya berarti buat Anda? Ini pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah.